Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, sebelum memasuki jenjang pernikahan, umumnya sepasang pasangan melalui fase pacaran untuk mengenal kepribadian satu dengan yang lain. Untuk gaya hidup masyarakat barat, hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Sebaliknya, dalam beberapa kultur budaya timur, fase pacaran masih menjadi perdebatan dan kontra bagi sebagian pihak. Bagi umat muslim, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya sepasang pasangan melalui fase pacaran juga masih menjadi tanda tanya. Ada yang menganggap langkah tersebut dilarang. Ada juga yang tidak keberatan apabila sepasang pasangan untuk melalui proses pacaran sebelum menikah. Namun, seperti apa peraturan yang sebenarnya mengenai pacaran dalam ajaran Islam? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini agar channel ini makin berkembang. Di zaman sekarang, pacaran sudah menjadi tren dan tradisi bagi anak-anak muda. Padahal, Islam telah mengeluarkan larangan keras untuk berpacaran. Lansir dari berbagai sumber, beberapa larangan itu tertulis jelas di Al-Quran dan tertuang di hadis-hadis Nabi. Sebab pacaran dalam konsep pemikiran Islam sangat mengarah kepada perbuatan zina. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan nista dan sejelek-jelek jalan. Dari surat di atas sudah sangat jelas bahwa pacaran sudah sama dengan mendekati zina. Karena zina sendiri banyak macamnya. Ada zina mata, zina pendengaran, dan lain-lain. Bahkan di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah. Banyak yang sudah putus urat malu dengan melakukan perpegangan tangan, berpelukan, berciuman di tempat umum. Parahnya lagi, bahkan ada yang sampai berhubungan suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ditulis bagi setiap Bani Adam bagiannya dari zina. Pasti dia akan melakukannya. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah atau lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah. Sementara kalbu berkeinginan dan berangan-angan, maka kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan. Melakukan zina berarti sama dengan menghilangkan cahaya mulia dari raut wajah hingga memperpendek usia di muka bumi. Maka dari itu, hindari untuk melakukan zina dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat nafsu duniawi terasa menggebu-gebu. Alihkan secara langsung dengan melakukan berbagai ibadah yang justru akan membawa kita ke jalan kebenaran di dunia dan akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dikatakan untuk laki-laki dan perempuan agar menjaga hawa nafsunya, agar menjaganya terhindar dari zina. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Untuk perempuan sendiri, untuk berbicara kepada lawan jenis agar tidak lemah lembut, karena bisa mengandung syahwat bagi kaum lelaki. Maka janganlah kalian berbicara dengan suara yang lembut, sehingga lelaki yang memiliki penyakit dalam kalbunya menjadi tergoda, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Dijelaskan lagi dalam hadis bahwa pacaran itu dilarang karena mendekati zina.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ditulis bagi setiap Bani Adam bagiannya dari zina. Pasti dia akan melakukannya. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, sementara kalbu berkeinginan dan berangan-angan. Maka kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Demi Allah, sungguh jika kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik dari menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Cukuplah berhenti pacaran, karena di dalam Islam hanya mengenal ta'aruf, itu pun ada batas waktunya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan tercela. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.